Dan di awal tahun 2025, kita diperlihatkan oleh perdebatan yang sangat-sangat sengit dan pastinya Anda akan, wah, ini benar-benar penuh kejutan serta endingnya tidak terduga dan kita akan melihat bagaimana perdebatan ini berjalan karena memang di negara demokrasi seperti Indonesia ini perdebatan tidak bisa terhindarkan karena memang pemerintah kita memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk semua pihak berbicara. Namun ketika ruang untuk public speak itu terbuka lebar dan hasilnya seperti ini. Banyak perdebatan yang terjadi dan ini bahkan sudah tahap debat yang sangat-sangat sengit. Jadi tidak hanya digambarkan dengan kata-kata, langsung kita simak sekarang. BBM, listrik, telepon secara bersamaan. Banyak kemudian orang yang protes lalu ditunda. Ya kan? Apakah itu salah Megawati? Itu pada waktu itu kan baru menjabat juga. Sekarang di pemerintahan yang baru ini dianggap tidak populer karena ada kenaikan pajak 12%. Ya kan? Pajak 12% itu kan bukan hasil dari pemerintahan yang ini. Itu sudah dibahas sejak bertahun-tahun yang lampau. Dengan kenaikan pajak itu pun disesuaikan. Tidak semuanya kena. Oke, saya jawab boleh? Lalu Ya. saya bicara itu dari satu sisi ekonomi. Lalu tadi teknologi. Teknologi Nah, kan pajak dulu ya. ini kan ngomong dari 2024 ke 2025. Nanti teknologi saya berikan kesempatan, tapi kita selesai satu-satu dulu. Silakan Bang Dia. Ini teman dari Gerindra, betul? Oke, lu catat ya bahwa ini tidak keluar dari mulut gua. Karena tidak gua yang mengawali. Begini, kita tahu kesulitan keuangan bangsa kita. Dan memang salah satu solusi yang paling mungkin adalah menaikkan PPN itu. Tapi jangan bicara sejarahnya. Saya merasa bahwa jalan satu-satunya bukan hanya dengan pajak. Kalau koruptor-koruptor itu dirampas asetnya, mungkin bisa lebih banyak dari pajak satunya Ibu. Dari pajak yang didapat. Saya katakan salah satunya adalah pajak. Tapi saya tidak mau berbicara tentang sejarah dari undang-undang itu. Kenapa? Saya mau berbicara bagaimana mengantisipasi dampaknya. Tapi kamu memulai. Kalau kamu memulai, ayo kita bicarakan. Tapi kamu harus tahu bahwa kemudian yang membukanya bukan saya. Begini, ini bukan soal yang buka, soal yang tutup. Enggak. Kalau penjelasan Dalam pasal berikutnya di undang-undang yang sama, pemerintah diberikan kewenangan untuk menurunkan pajak sampai 5%, bahkan menaikkan sampai 15%. Itu tergantung mereka mau atau tidak, dan bisa dibahas dalam era APBN. Jangan. Makanya saya maunya kita bicara, oke, ini ekonomi berat. Oke, makan gratis, butuh anggaran, IKN butuh anggaran, semua butuh anggaran. Kita tidak mau ada yang tidak berjalan. Salah satu solusinya pajak. Oke? Akan ada dampak, ada. Yuk kita bicara menangani dampaknya, yuk. Jangan bicara sebab naiknya. Dengar dulu. Bukan itu yang mau saya bahas. Saya bilang bahwa saya ketika kamu bicara siapa partainya. Ya ampun. Jadi gini. Jangan Ibu. Gini. Karena ada tadi kan Bung Adian tadi Anda bilang Anda ini adalah aktivis 98 yang menjadi politisi pada waktu tahun 98 ya. Salah satu daripada MPR yang pertama itu adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sampai hari maaf, ini itu out of context. Tolong dong. Oke, jawabannya kenapa tadi Bu What Adian? is in the context adalah Anda mengatakan ada surat presiden. Kalau surat presiden, ada surat presiden yang juga meminta agar undang-undang untuk perampasan aset koruptor itu disahkan. Dibahas pun tidak, 11 tahun mangkrak. Jadi jangan menyalahkan pemerintah. Itu yang menurut saya. Karena gini, Ibu, itu lain soal. Kalau kita bicara soal teknologi, kenapa tidak merata? Karena BTS-nya korupsi, karena hukuman itu tidak tegak. Antara undang-undang terkait PPN 12% dan undang-undang perampasan aset koruptor, dua konteks undang-undang yang tidak sama dengan proses yang tidak sama dalam momentum yang juga tidak sama. Lalu kamu menganggap itu contoh apple to apple? Bukan apple to apple, tapi itu bisa menjadi
Gimana ceritanya? APBN kita supaya tidak bocor, hutang kita supaya tidak bertambah. Kalau ada yang bisa korupsi sampai 300 triliun, kita dari pajak aja mau dapatnya, saling menyalahkan? Oke. Mau saling menyalahkan? Oke. Saya tidak. Vonis tentang si Muiz itu di pemerintahan siapa? Lalu kamu mau bilang menyelamatkan aset negara? Di pemerintahan siapa? Saya bilang di pemerintahan siapa? Dari pemerintahan Megawati sampai sekarang juga memang masih. Vonis 300 triliun 6,5 tahun itu di pemerintahan siapa? Saya tidak mau masuk pembicaraan itu. Kamu memaksanya untuk masuk pembicaraan itu. Kita bicara soal jadi angin sejuk untuk menengah. Saya mau bicara dampak ekonomi yang harus kita lewati sama-sama. Caranya bagaimana? Apa yang membuat Anda berpikir politik? Apa yang membuat Anda berpikir bahwa korupsi tidak berpengaruh terhadap ekonomi kita? Ya ampun. Bang Eman, izinkan saya menjadi angin sejuk. Ini antara dua tokoh-tokoh senior saya, ada Inang, ada Bang Adian, yang kedua-duanya sangat saya hormati. Yang pertama, sebelum kita masuk ke pembedahan isu teknokratis terkait PPN, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali lagi ke pidato Presiden Prabowo ketika beliau dilantik di gedung DPR MPR. Beliau pada saat itu berkata, jangan kita sebagai sebuah bangsa berpuas diri terlebih dahulu, ongkang-ongkang kaki berbangga diri, karena sampai hari ini masih ada masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya menikmati hasil-hasil kemerdekaan. Masih ada rakyat Indonesia yang miskin, yang tidak memiliki akses ke pendidikan maupun ke fasilitas kesehatan. Maka daripada itu kita mengakui bahwa yes, ada PR yang belum terselesaikan, Bang Aiman. Tetapi bukan berarti tidak ada ruang untuk optimisme. Kalau kita berbicara ruang optimisme, itu 100% harus berlandaskan data. Apa data yang hari ini kita lihat? Tren pertumbuhan. Dan Anda sudah saksikan bagaimana berjalannya debat cukup sengit karena memang ada beberapa pokok pembahasan termasuk kenaikan PPN 12% pun dibahas karena memang kita tahu bahwa kenaikan PPN 12% bukan semata-mata kemauan dari Pak Presiden Prabowo Subianto, namun ini adalah buntut kebijakan dari DPR periode 2019-2024. Bahkan pada saat itu PDI Perjuangan menjadi salah satu inisiasi terkait kenaikan PPN 12% karena memang pada saat itu praksi menilai bahwa keadaan ekonomi bangsa Indonesia sedang baik-baik saja. Namun pada saat ini kita lihat bagaimana gejolak penolakan dari kenaikan PPN tersebut sangat tinggi. Jadi memang tentu saja Pak Presiden Prabowo Subianto akan melakukan beberapa kebijakan yang memang bersifat meredam tensi geopolitik di Indonesia yang sepertinya akan semakin memuncak. Terutama tahun 2025 ini kita awal tahun karena memang jadwal terkait kenaikan PPN itu ditetapkan adalah 2025. Kita lihat bagaimana langkah terbaru dari Pak Prabowo, apakah benar akan dinaikkan mengikuti DPR atau justru sebaliknya.